يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا لم يحتلم قط طه مطلقا أبدا وما تذاب أصلا في مدى الزمن يا رب قاصدنا منه الدواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن يا رب المصطفى واغفر لنا بخلفه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى ظله في الشمس ذو فاطن يا رب بلغ مقاصدنا كتفه قد علت قوما إذا جلسوا عند الولادة سيف الذب مختتني يا رب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh wa rusukh wa taubatan nasuh wa salahal jasadi wa ruh. قال المصنف الشيخ محمد هاشم بن أشعري والثالث عشر أن kemarin yarghoba ya, di kitab saya yang hijau itu bisa dibaca yurghiba, jadi bisa yarghoba fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab, bisa juga baca yurghiba an yurghiba, pokoknya dikasih tasydid, jadi bisa dua. Kalau yarghoba itu berharap satu kali, berharap saja. Tapi kalau yurghiba maknanya apa? Berharap, senantiasa berharap, senantiasa berusaha. Sama kayak apa? Hamida yahmadu. Hamida yahmadu hamdan. Kadang-kadang kita dengar ada namanya hamdan. Hamdan ATT. Hamida yahmadu Ahmad Nabi Muhammad Ahmad. Hamida yahmadu hamdan fahuwa hamid wa dzaka mahmud. Itu dari satu tasrifan. Tapi ketika huruf tengahnya itu dikasih tasydid, hamada yuhammidu tahmid fahuwa muhammid wa dzaka muhammad. Beda tasrif. Jadi ketika dikasih tasydid itu jadi berbeda bentuknya. Itu namanya sharaf, ilmu sharaf. Sharaf artinya berubah-ubah. Sharaf baik berubah di awal, di tengah ataupun di akhir. Jadi bisa an yarghoba, bisa an yuraghiba. Pakai raghoba yuraghibu, farraha yufarrihu, fa'ala yufa'ilu. An yuraghiba artinya senantiasa, bil istimrar. Istimrar itu terus menerus. Kayak hamida yahmadu, aku memuji doang sekali. Tapi kalau Muhammad artinya apa?
Orang yang selalu terpuji, selalu terpuji. Pakai ada kata-kata selalu, berbeda. Tapi kalau hamid artinya apa? Orang yang memuji, udah memuji doang, hamid, memuji. Saya memuji, wah Bang Jamal orangnya baik, kita namanya hamid. Mahmud, orang yang dipuji sekali doang, pada saat itu doang. Masya Allah itu wanita cantik banget, nah itu namanya Mahmud. Orangnya perempuan itu Mahmud, pada saat itu doang. Tapi kalau Muhammad maknanya apa? Bil istimrar, maknanya bil istimrar, wal istiqrar, senantiasa dan terus menerus dan udah paten. Pokoknya dia paling terpuji, nggak ada lagi. Makanya ada yang mengatakan aslinya Muhammad itu nama Allah. Mengapa Nabi bilang begini? Sesungguhnya inna lillahi tis'an wa tis'ina, sesungguhnya bagi Allah 99 nama, mi'atan illa wahidah. Allah punya nama 99, 100 kurang 1. 100 kurang 1. Nabi Muhammad pakai ngomong 100, dikurangin lagi 1. Mundur dari 100 dimundurin jadi 99. Seakan-akan Nabi Muhammad nyenggol sedikit. Nah itu ulama-ulama hakikat mengatakan yang ke-100-nya itu Muhammad. Jadi Muhammad itu nama Allah, cuman dititipin ke Nabi Muhammad. Karena kan hakikatnya yang terpuji siapa? Allah. Alhamdulillah dia apa? Segala puji milik Allah. Sementara kalau kita tafsirkan pujian terbagi jadi 4. Ada hamud, ada hamdan qadimin liqadimin. Pujian Allah untuk Allah sendiri. Hamdan qadimin li hadisin, hamda qadimin li hadisin. Pujian dari Allah untuk makhluk, seperti Allah muji Nabi Musa, Allah muji Nabi Ibrahim, Allah muji Nabi Muhammad. Jadi Allah boleh aja memuji makhluknya sendiri, terserah Allah. Kemudian ada lagi pujian hamdu hadisin liqadimin. Pujian dari makhluk kepada Allah, sebagaimana kita ngomong alhamdulillah. Ada lagi pujian hamdu hadisin li hadisin, pujian kita sesama manusia, tapi semuanya kembali kepada Allah. Alhamdulillah. Alhamdu bermakna kullul hamdilillah. Semua pujian kembali kepada Allah. Nah, nama Muhammad itu unik. Artinya selalu terpuji. Hamada yuhammidu tahmid. Tahmid. Kita kalau lagi tasbihan namanya apa? Tasbih, tahlil, tahmid, takbir ya. Allahu Akbar, la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, tahmid. Tapi itu dititipkan ke nama Nabi Muhammad. Jadi Muhammad sebenarnya nama Allah, cuman dititipkan kepada makhluk yaitu Nabi Muhammad. Ketika dulu Nabi Muhammad itu orang-orang Arab protes, tuh Muhammad namanya nggak lazim tuh, guys. Namanya nggak lazim. Wasalisu asyara an yuraghiba, bisa juga yarghaba yang kemarin, sekarang ayyuraghiba, dari kitab yang hijau yang saya punya yang tebal, tapi saya nggak bawa karena berat benar. Ayyuraghiba, siapa? At-talabatu, yaitu pelajar. Langsung aja yang ngirit waktu ya. Wasalisu asyara, dan yang ke-13 an yuraghiba, an hendaklah yuraghiba senantiasa. Ingat ada kata-kata senantiasa kalau dikasih tasydid ya. Kalau yarghaba hendaklah berharap, langsung berharap saja, berharap sekali. Tapi yuraghiba senantiasa berharap. Itu dari mana ketahuannya? Dari musharraf lah, ilmu nahwu. Siapa at-talabatu? Yaitu pelajar, mau laki kek mau perempuan kek, namanya at-talabatu. Senantiasa berharap apa? Fit tahsili, di dalam hasil dia belajar. Tuh. Jadi yang namanya seorang pelajar harus punya harapan berhasil belajarnya. Buat apaan sekolah kalau nggak ada harapan berhasil? Dengan tidur di rumah. Itu tujuan sekolah, biar ada harapan berhasil. Nah, sekolah biar pintar, salah. Masa sekolah biar pintar? Di rumah pintaran juga di rumah daripada di sekolah. Tapi salah satu tujuannya memang biar pintar, tapi bukan tujuan utama. Sekolah biar dapat ilmu apa aja. Tuh.
fit tahsil. Wa yadulluhum, bisa juga yadulla kemarin kalau pakai an. Wa yadullahum bisa wa yadulluhum, dan menunjukkan hum kepada mereka, wa yadullu, dan menunjukkan itu si santri hum kepada masyarakat, ala madhannil istighali, yaitu pandangan-pandangan atau prasangka-prasangka kesibukan-kesibukan. Bagaimana masyarakat melihat kita itu orangnya sibuk, tidak bisa diganggu kecuali hal yang penting, tidak disepelekan orang. Bahkan dulu Imam Bukhari, seorang yang sangat besar di dalam hadis, yang siapa yang tidak tahu Imam Bukhari, bahkan Syiah aja ngambil dari Imam Bukhari sebagian. Tapi Imam Bukhari punya prinsip keras. Ngapain gue datangin belajar ya? Yang mau belajar ke sini. Jadi Imam Bukhari itu karena hafal hadis, sangat memuliakan hadis, orang yang mau belajar harus datang. Satu saat pemerintah ngundang dia nggak mau. Akhirnya dia diusir dari kampungnya sendiri, dari Bukhara. Diusir ke negara sebelahnya. Dihasut sama pemerintah yang tadi, dihasut negara sebelah. Diusir lagi sampai 3 kali. Sampai ditulis surat pengusiran Imam Bukhari, karena beliau orang besar dia pakai surat ngusirnya. Ditulis oleh pemerintah saat ini juga, ada kata-kata saat ini juga, bahkan kitab-kitabnya nggak sempat dibenahin, suruh diusir. Nggak pakai bawa apa-apaan, pokoknya yang ada di badan dibawa. Akhirnya kecapean, kelelahan, kelaparan, mati di pinggir jalan. Seorang Imam Bukhari mati di pinggir jalan. Siapa yang nggak kenal sekarang jasa Imam Bukhari? Tapi beliau punya prinsip keras. Ya memang begitu dah, kalau punya prinsip keras tapi nggak mendukung finansial, ya udah hajar, kena otoritas ya kan. Tapi kalau Imam Malik, dia orang kaya, dia keras juga, sama kayak kemarin cerita Imam Syafi'i. Bagaimana mungkin mau belajar hadis kok ngirim surat? Ketika Imam Malik menerima surat dari wali kota, dia nggak tahu depannya Syafi'i. Ada seorang santri mau Syafi'i, mau belajar, dia nggak tahu kalau depan itu Syafi'i. Diantarin sama wali kota. Ajib, kata Imam Malik. Ilmu Rasulillah atau ilmu hadis Rasulillah yutlabu birrasail. Ajib, ada orang mau belajar cuma ngirim surat. Imam Malik. Tapi pemerintah gentar karena beliau memang punya duit. Memang kalau punya duit gurih udah. Imam Bukhari orang susah, nggak punya duit, mau berprinsip habis dilibas. Padahal pengikutnya banyak. Udah gitu sesama ulama juga ngiri, karena Imam Bukhari itu kalau orang belajar hadis puluhan ribu orang yang hadir. Satu saat dengar pemerintah mengusir Bukhari, wah didukung sama tuh yang hasut-hasut tuh. Jadi zaman dulu udah kayak gitu ya, masalah keilmuan. Jadi kalau ulama sering-sering di sosial media, kita tekap kuping aja udah, bodo amat dah, nggak tahu saya yang bener yang mana. Mendingan kita ngaji aja. Ala mawzanil istighal, yaitu bagaimana orang melihat kita tuh sibuk, tidak ada waktu untuk bermain. Wal faidati, dan yang penting-penting saja. Faidah itu penting, kepentingan, faidah, sesuatu yang bermanfaat. Jangan yang unfaedah, cari yang berfaedah. Wayasrifa atau wayasrifu, kemarin wayasrifa bisa juga wayasrifa pakai an di depan. Wayasrifa anhum, wayasrifa ini terusannya. Wayasrifa anhum al-humuma al-mushghilata anhu. Wa yasrifu anhumul humumal mushghilata anhu, kalau disambung gitu. Wa yasrifa anhumul humumal mushghilata anhu wa yuhawwina alaihim. Ini penting banget ini kalau kita pahami, penting dan sangat sangat mensugesti di dalam hidup kita ini. Wa yuhawwina alaihim mu'natahu,
mu'natahu wa yuzakkira lahum. Kenapa nggak dibaca wa yadhkuru? Kenapa baca yuzakkira? Karena maknanya adalah memperingati orang, mengajar, memperingati, menasihati. Kalau wa yadhkuru hanya menyebut-nyebut saja. Wa yuzakkira lahum mastafadahu minal qawaidi wal ghoraibi ala jihatin nasihati wal mudzakarati fabidzalika yastaniru qalbuhu wa yubaraku lahu fi ilmihi wa yu'azzamu sawabuhu atau bisa juga wa yu'zamu sawabuhu bisa juga begitu. Wa yu'zamu artinya dibesarkan. Kalau yu'azzamu sama juga maknanya, senantiasa. Wa yu'zamu sawabuhu atau wa yu'azzamu sawabuhu. Ya segitu dulu. Perhatikan ini penting. Makin kesini makin penting. Dan ini berprinsip ke dalam hidup. Kalau kita kuat terhadap sugesti dari Mbah Hashim ini, maka insya Allah istiqomah. Wa yasrifa, dan seorang santri haruslah yasrifa. Apa artinya? Wa yasrifa, dan berpaling. Sarafa yasrif, berpaling, menghindar. Berpaling, menghindar, merubah, maknanya banyak ya. Saraf, berpaling, berpindah, merubah. Berpaling lah cocok. Anhum, dari mereka, dari masyarakat. Apa? Al-humuma, menghindari apa? Al-humuma, hal-hal yang bikin galau, yang bikin galau, yang bikin pusing. Jadi seorang santri harus pintar-pintar, nggak usah ikut-ikut yang bikin pusing. Ngapain? Lagi belajar. Udah Pak RT sesama RT ngobrol, ini nimbrung aja. Bukan urusan kita itu. Udah DKM lagi ngurusin musola masjid, kita nimbrung aja. Kalau nggak diajak rapat jangan ikut. Ngapain? Bukan urusan kita. Ada lagi emak-emak lagi ngerumpi, didengerin, wah lebih parah lagi. Jadi wa yasrifa, seorang santri harus berpaling, menghindar, anhum, dari masyarakat, dari mereka masyarakat. Apa? Al-humuma, akan hal-hal yang bikin ham itu galau. Kalau ratib hajat kita baca apa? Ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man li'abdihi yaghfir wa yarham. Ya farijal ham, wahai zat yang memberi jalan keluar, alham, akan sesuatu atau apa saja yang membingungkan. Ya kashifal gham, wahai yang membuka perkara-perkara yang rumit-rumit, yang bikin galau, yang bikin suram, madesu, masa depan suram. Ya man li'abdihi yaghfir wa yarham, wah itu ajib kalau lagi susah baca itu tuh berasa tuh. Wahai zat yang memberi jalan keluar dari segala kesusahan, kegundahan. Ya farijal, ya kashifal gham. Bedanya ham dengan gham, perhatikan kalimat Arab nih. Ham dan gham. Kalau ham itu masa lalu. Jadi farijal ham artinya wahai zat yang membuka segala sesuatu yang sulit gara-gara urusan masa lalu.
misalnya kita punya utang, kan masa lalu. Tapi kalau ya kashifal gham, wahai yang membuka sesuatu yang gham. Gham itu sama kesusahan juga, kegundahan, tapi depan. Tuh. Makanya pakai kalimat kashif, yang membuka masa depan, yang burem-burem. Jadi ham dan gham sama-sama kegundahan, kesusahan sama artinya, tapi maknanya berbeda. Kalau ham itu berhubungan dengan masa lalu, kalau gham berhubungan dengan masa depan. Wa yasrifa, dan seorang santri harus menghindar anhum, dari itu masyarakat, al-humuma, akan hal-hal yang bikin ham, yang bikin bingung, bikin galau, bikin pusing. Al-mushghilata, yang menyibukkan hati dan pikiran, sibuk, syughulun, sibuk, syughul, sibuk, mustaghil, sibuk, saya sibuk. Jadi seorang santri harus menghindar dari perkara-perkara yang bikin pusing, yang menyibukkan pikiran dan hati. Ngapain nyampur-nyampur, mendingan belajar. Kemarin kita udah bahas wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Apalagi ikut-ikut di sosial media sesuatu yang kita belum pahami, yang belum ketemu jalan keluarnya, yang dua-duanya saat ini masih sama-sama benar. Masih sama-sama benar sampai dibuktikan mana yang paling benar. Nah, kita belum tahu, belum pada ranahnya, kita nggak usah ikut, udah. Kalau sekedar tahu nggak apa-apa, tapi nggak usah ikut-ikutan. Kayak masalah nasab ba'alawi, biarin aja dah, udah ada yang ahli itu. Biar bagaimana yang namanya oknum itu pasti ada. Jangankan ba'alawi, gus-gus juga banyak yang brengsek juga. Ustadz-ustadz asli pribumi juga sama aja kan. Yang namanya bendera itu pastilah ada oknum, tapi kita jangan mengecap semuanya kemudian menjadi nggak bagus. Masa ya sekelas Habib Umar bin Hafiz kita bilang pemalsu hadis, orang sesat dan lain sebagainya, itu kan bahaya. Pernah nggak kita ngalamin namanya sholat nangis, sholat sampai berjam-jam, sampai matanya bengkak, sampai kakinya bengkak? Nggak pernah. Dan mereka udah pernah. Jadi ibadah kita berapa dibanding mereka? Begitu juga para kiai, sama juga, banyak yang alim tapi banyak juga yang nggak alim. Jadi janganlah terjebak ya kita kepada bendera asobiyah, bendera partai itu. Asobiyah itu kecondongan seseorang terhadap sesuatu. Jadi kita ambil jalan tengahnya, wallahu a'lam, bukan urusan saya itu mah. Selama orang itu benar, maka kita ikutin. Nggak benar, nggak kuat, jangan digaulin. Tuh. Ada ulama misalnya rada-rada majeduk, terserah mau dia wali kayak terserah. Kalau kita nggak mampu nggak usah diikutin, daripada kita buruk sangka, mendingan menghindar. Tuh. Lalu solusinya bagaimana? Mari kita lihat qasidah yang sering kita baca. Wasafinun lin najati iza khifta min tufani kulli azat. Ya Rasulullah salamun alaikum. Alu baitil mustafa tuhuri hum amanul ardi fadakiri. Itu kan semuanya nasihat. Jadi yang namanya ahlu bait Nabi itu mereka seperti perahu. Diibaratkan seperti apa? Perahu. Ini prinsip Mbah Maimun Zubair. Alhamdulillah orang-orang seperti itu nggak ngalamin masalah kisru nasab nih sekarang nih, bagusnya nih. Mbah Maimun Zubair, Gus Dur, mungkin kalau mereka masih ada, ini tambah panas ini. Habib Munzir yang alim-alim nggak ikut, nggak dapat fitnah ini. Jadi yang namanya ahlu baitin Nabi itu seperti perahu. Tapi sepandai-pandainya orang berlayar butuh bintang. Tuh. Maka bintang-bintang itulah yang disebut sebagai ulama. Ngerti nggak maksudnya? Jadi kita mencintai keluarga ahlu bait, mau Habib siapa aja terserah lah. Pokoknya ahlu bait, mau itu Zuriyah Wali Songo kayak sama aja udah semua. Gus juga sama, mereka habaib. Nah kita jadikan kecintaan kepada orang alim, siapa aja terserah, mau Habib mau Kiai, kita jadikan itu perahu. Tapi biar bagaimana kalau kita nggak paham dengan perilaku mereka, tanyanya ke orang yang berilmu. Itu ulama menjadi bintang.
Jadi wasafinun, yang namanya Ahlul Bait Mustafa itu seperti perahu. Nah, bagaimana perahu itu bisa berlayar ke tempat yang pas? Itu harus lihat bintang. Artinya apa? Kita cinta-cinta aja. Kalau ada yang kita nggak pahami, kita tanya ke ulama yang paham. Tuh, itu kenapa begitu? Kenapa begini? Diterangin dah tuh. Jadi nggak dikit-dikit buruk sangka. Kalau emang itu nggak bagus, ya udah jangan diambil, jangan ditiru. Anhu, daripada itu si santri. Ya, jadi hendaklah si santri menghindar dari hal-hal yang menyibukkan dari itu si santri, dari hatinya itu si santri. Atau musyghillah di sini anhunya maknanya kembali ke urusan itu, urusan yang bikin sibuk. Nah, ini poin penting sekarang. Wa yuhawwina alaihim, ini penting. Wa yuhawwina, dan menganggap enteng, menganggap hina, menganggap ringan. Ini harus jadi prinsip nih bagi seorang pelajar, bahkan yang berumah tangga sudah tetap harus sampai sekarang, sampai mati. Nah, yang namanya belajar talabul ilmi minal mahdi ilal lahad. Minal mahdi ilal lahad. Atau ada yang kalau nggak salah pakai hak kecil, minal mahdi ilal lahdi. Mahdi ilal lahdi, dari buayan sampai liang lahat. Artinya siapa saja sebenarnya tetap santri statusnya, pelajar. Bagaimanapun kita sudah menjadi ulama besar, Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki kalau wisuda selalu ngomong ke muridnya, mazil taliban. Jadi kalau beliau wisuda santri itu di Mekah, itu setiap memakaikan sorban atau imamah, memberi ijazah, selalu dibilang mazilt taliban, mazilta taliban. Di wakaf bacanya mazilt taliban. Kamu senantiasa, kamu selamanya adalah santri. Yang namanya murid biar gede banget, biar hebat banget di hadapan gurunya, tetaplah murid. Mazilt taliban. Itu kalimat dalam, artinya bagaimanapun kita menjadi ulama besar, kita tetap adalah santrinya Rasulullah. Bagaimanapun kita tetap harus belajar, nggak akan pernah berhenti. Pastilah ada kekurangan-kekurangan. Jangan kata kita Imam Masjidil Haram Syekh Abdurrahman Sudais, masih ada yang protes masalah tajwidnya. Padahal imam besar, imam utama. Diprotes sama ahli qiraat dari Suriah, Syekh Aiman Rusdi Suwaid yang saya cerita tuh. Kalau kita mau lihat tajwid, lihatlah Syekh Aiman Rusdi Suwaid, itu ahli tajwid dari Suriah. Itu keturunan Umar bin Khattab dari pihak ibu. Katanya saya keras terhadap siapapun karena saya keturunan Umar bin Khattab dari pihak ibu saya. Apa yang diprotes dari Syekh Sudais itu ketika Syekh Sudais baca waladhdallin, nah goyangan itu. Kata Syekh Aiman Rusdi Suwaid, itu mau ngapain goyang-goyang begitu? Kenapa dia nggak waladhdallin, lempeng gitu katanya. Quran bukan nyanyian gitu. Jangan digoyang-goyangin. Itu imam besar Masjidil Haram. Masih ada yang jadi wajar lah. Sekelas Habib Umar bin Hafiz, kurang ramai apa masalah salat di Istiqlal? Masa Habib bajunya begitu? Mustaqim, iyaka. Tajwidnya nggak benar tuh. Ada aja tuh yang protes. Namanya orang belajar, seumur hidup belajar. Sekelas Habib Umar bin Hafiz, hafalan hadis 10-an ribu. Tapi masalah tajwid masih ada yang protes. Nggak usah jauh-jauh. Yang namanya orang selalu ada belajar. Wa yuhawwina, dan hendaklah si santri menganggap remeh, menganggap enteng, menganggap ringan apa alaihim, atas mereka, atas itu si santri, apa alaihim, atas masyarakat ya, atas masyarakat apa mu'natahu. Mu'nah itu hal-hal yang menyakitkan, mu'natah hal-hal yang bikin gak enak, hal-hal yang nyakitin, yang apa namanya ya nggak enak dah itu. Masyarakat kayak mau masyarakat kelas lebar atau kelas kecil, yaitu lingkungan kita sendiri, yaitu bini dan anak,
Seorang si santri baru bisa dibilang hebat sebagai si santri kalau bisa menganggap remeh urusan rumah tangganya. Bukan berarti kagak mau nyari duit, salah itu. Artinya ketika ada masalah besar kayak bagaimanapun, ketika ngaji dia fokus. Siapa yang nggak punya keributan sama bininya? Iya enggak? Siapa yang nggak punya keributan sama anaknya? Sama anaknya, sama lakinya, siapa? Nah kalau kita anak, siapa yang nggak ribut sama orang tuanya? Tiap hari ada ya kesalahan. Laki biar kata alim kayak gimana tetap aja kalahnya. Kalau bini mah ngajarin orang bisa, dirinya aja begitu. Waduh. Kalau teman gue denger kagak enak kan. Salahnya di mana kan gitu. Nah bisa nggak itu ketika kita sedang beribadah, ketika sedang ngaji, bisa nggak itu dipinggirin dulu tuh yang gitu-gitu, karena akan membuat hati kita menjadi sibuk. Nikmatilah majlis ilmu, karena kata Rasulullah, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Kalau lewat di taman surga mampir. Mana taman surga? Halaqatul zikr, yaitu halaqah zikir, wa majalisul ilmi, dan majlis-majlis ilmu. Nah kalau kita di majlis itu kagak betahnya di tempat yang ramai, nah berarti kita bukan orang benar. Tapi kalau di tempat keramaian kita merasa sendiri, terus di majlis kita merasa ramai, merasa senang, merasa happy, itu namanya kita orang benar. Gampang udah ngukurnya gitu aja. Cenderungnya kemana? Bisa nggak minggirin urusan-urusan itu, rumah tangga sebentar, anak sebentar. Tapi bukan berarti bini nelfon dicuekin aja, dibanting HP. Ya kalau orang ada darurat tetap kita pulang nyamperin. Tapi artinya janganlah ditaruh di hati, dipusingkan, jangan. Urusan rezeki itu yang kemarin tuh bab sebelumnya, urusan rezeki jangan, urusan lain sebagainya. Jadi gimana kita menganggap itu urusan-urusan kecil, urusan-urusan enteng. Ini agak susah sih ngomong begini emang. Maksudnya prakteknya susah, karena Mbah Hashim ini udah ngalamin. Makanya dia bikin adab-adab berdasarkan pengalaman. Dulu di Pulau ada terkenal Kiai Haji Muhammad bin Haji Najiun, sampai sekarang dipatehain terus, mau acara apa aja, mau di musola, di Masjid As-Salafiyah atau di mana aja. Kiai Haji Muhammad bin Haji Najiun. Itu saya dengar dari guru saya Kiai Rifai yang ngajar di Al-Furqan malam minggu tuh. Itu kata Kiai Rifai, tahu nggak zaman Huri dulu, Kiai Muhammad bin Haji Najiun tuh pernah dilemparin kitab, pembininya lagi makan. Nampannya nasi doang, nggak ada lauk, ada sih daging tak bertulang. Terus itu Kiai nanya doang, salah ngucap, ini lauknya ini aja, dibanting kitab, dinampannya plok, makan tuh kitab tuh. Kata Kiai Rifai, itu sekelas Muhammad bin Haji Najiun. Orang yang dipatehain oleh orang-orang Pulau. Ceritanya begitu, pahit bener. Sedih banget itu. Lagi kalau bini lagi sakit, anak sakit, waduh mantap. Yang bujangan nggak tahu dah rasanya itu. Wa yuhawwin alaihim mu'natah. Jadi bagaimana kita menganggap itu urusan-urusan dunia itu ya ringan lah, gampang lah, enteng, nanti ada jalan keluarnya. Wa yudzakkira lahum wa yudzakkira, dan senantiasa mengingatkan lahum kepada mereka, mastafadahu, apa-apa yang penting-penting, mastafadahu, apa-apa yang bermanfaat, yang penting-penting, minal qawaidi, daripada kaidah-kaidah agama. Kaidah itu kita udah paham artinya apa ya? Kaidah itu apa ya? Undang-undang ya, undang-undang. Kita ini kan ceritanya bukan buat orang umum nih ya, kitab ya, artinya buat santri ya. Maksudnya kalau kita merasa diri kita nih santri belajar, maka kita harus punya pikiran kayak gini gitu. Walaupun masalah rumah tangga lagi ruwet, kita tetap harus berdakwah, harus memperingatkan kepada orang kaidah-kaidah agama, undang-undang agama. Wal gharaibi, dan masalah-masalah yang pelik-pelik, yang asing-asing, yang susah-susah. Masalah yang susah biasanya apa? Masalah rumah tangga apa lagi?
Masalah rumah tangga itu masalah paling pelik, paling pelik. Bahkan Rasulullah dulu punya istri itu beberapa istri. Ketika istri-istrinya tersebut menginginkan dunia, Rasulullah kalau bahasa kitanya banting lemari. Doa. Kata Rasulullah, kalau kalian mau menginginkan dunia, ini saya kasih emas di dalam lemari, tapi saya ceraiin. Tapi kalau kalian menginginkan saya, menginginkan Allah, emas nggak saya kasih, kalian tetap sama saya, pilih. Maka dipilihlah dari sekian belas menjadi 9, sisanya diceraiin, kalau nggak salah 13. Tapi dalam riwayat lain enggak, bininya tetap ikut Nabi SAW. Rasulullah. Kalau gitu kira-kira bisa nggak kita? Nih lu lihat nih, lemari gue isinya duit. Ngapain pusing-pusing, bisa nggak gitu? Ini Nabi, gampang. Kata Nabi, ambil nih emas di dalam lemari, tapi kamu saya ceraiin. Jadi Rasulullah itu sangat kaya sebenarnya. Wal gharaibi. Sayyidina Ali sama Siti Fatimah. Siti Fatimah anaknya siapa? Anaknya Nabi. Tapi kalau kita ngaji Syajaratul Ma'arif, kitabnya Izzuddin bin Abi Salam, itu Sayyidina Ali kenapa dia dijuluki Bapak Abu Turab, bapaknya debu. Karena Sayyidina Ali satu saat pernah ngambek sama Siti Fatimah. Biasalah urusan ngopi kali ya. Siti Fatimah ngomong ngopi, duit cari, misalnya begitu. Ali ngambek, Fatimah juga ngambek, maka Sayyidina Ali tidurlah di bawah di emperan Masjid Nabawi. Saking pulasnya, lelah, ya mungkin orang lagi puyeng, di ketiaknya itu banyak debu. Nah, maka Nabi Muhammad bangunin, Abu Turab, ya Abu Turab, wahai bapaknya debu. Nah, itu sejak itulah dijuluki bapaknya debu. Jadi Nabi itu tahu menantunya sama anaknya lagi ribut, tapi dibecandain itu. Itu salah satu sunnah juga, sunnah Rasulullah. Gimana kita jadi mertua, jadi orang tua, harus pintar-pintar lihat kondisi anak. Tuh. Ini jangan ngomporin jadi orang tua, samanya. Bagaimana kalau urusan rumah tangga anak itu lagi kacau, bisa nggak orang tua itu ngademin dulu? Jangan ngikut. Karena urusan rumah tangga anak, urusan anak itu sebenarnya. Cuman kita orang tua tuh gimana caranya supaya anak ini seminimal mungkin melakukan hal-hal yang diharamkan, kecuali kalau nggak ada jalan keluar. Nabi itu sangat bijaksana jadi bapak itu. Sampai tahu nggak, ketika Nabi meninggal dunia lagi sakaratul maut, itu sahabat-sahabat yang lain itu udah ngumpul, udah tinggal nunggu Nabi wafat doang. Mereka nungguin siapa? Nabi Muhammad selalu nyebut-nyebut anaknya, Fatimah. Aina Fatimah, mana Fatimah. Begitu datang Fatimah, Abu Bakar Siddiq lagi nggak ada. Abu Bakar Siddiq habis kawin dengan istri barunya di atas gunung, di villa di puncak dia. Makanya begitu Nabi meninggal, Umar marah-marah. Begitu Nabi meninggal, Umar marah-marah. Yang apa namanya tuh? Kata Umar, lu kemana aja sih? Ini masyarakat udah ribut nih, siapa pengganti Nabi? Kan gitu kan. Abu Bakar Siddiq habis kawin. Nah itu Siti Fatimah masuklah ke kamar Nabi, itu gerendeng. Kalau kata kita nih masuk, maaf telat, cucian banyak banget, ini masakan belum, segala macam. Itu Umar bin Khattab mukanya langsung berubah. Ini kenapa sih ini orang nih? Ngerti nggak? Melihat ekspresi Fatimah, Fatimah mengeluhkan masalah dapurnya nggak ngebul. Maaf telat tadi ngurusin ini, ngurusin Hasan Husain, ngurusin ini segala macam. Ali belum makan apa segala macam. Umar bin Khattab itu ekspresi wajahnya dibaca sama Nabi. Maka kata Nabi SAW, dak ya Umar, biarin aja wahai Umar. Karena sesungguhnya Fatimah pernah merasakan menjadi orang kaya. Dulu kan dia anaknya Khadijah, apa-apa diturutin. Begitu nikah sama Ali miskin. Emaknya udah kagak ada, lah Nabi hartanya habis buat dakwah. Ketika Nabi sakaratul maut itu Fatimah lagi sedang-sedangnya susah. Maka Fatimah masuk dalam keadaan mengeluh. Maaf saya begini, kaza wa kaza di dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum. Maka Umar bin Khattab itu wajahnya memerah. Ya, seakan-akan mau marah tapi nggak enak sama Nabi. Kata Nabi SAW, biarin aja hai Umar, karena sesungguhnya dia pernah merasakan hidupnya enak.
Itulah namanya rumah tangga itu rumit banget udah. Tapi bisa nggak itu dianggap enteng dalam sekejap lagi di majelis ilmu? Nah sekarang kalau Kiai puyengan juga gimana mau ngajar? Ngajar nggak ada senyumnya, kabur jamaahnya. Bercanda mulu aja kabur. Apalagi marah-marah mulu. Ala jihatin nasihah, dari segi nasihat. Jihah itu arah. Bisa nggak seorang santri nanti kalau sudah jadi guru, bahkan dari sekarang kalau bisa, latihan menahan amarahnya, kepusingannya, kegundahannya, menganggap enteng urusan dunia, dan selalu menasihati orang-orang apa hal-hal yang penting daripada agama. Ala jihatin nasihah, dari sisi bernasihat, senantiasa bernasihat walaupun hidup lagi puyeng, lagi gundah gulana. Kalau kita belajar prinsip public speaking, saya pernah ikut seminar public speaking dulu sama Abi Perdana. Abi Perdana itu penyiar Gen FM, Radio Global TV dan Gen FM. Saya ikut waktu saya menjadi vendor Telkomsel dulu di Kuningan. Itu kata psikologi public speaking itu ngomong gini, tahu nggak, kita tuh sebagai public speaker, pembicara di depan umum, itu yang kita mau sampaikan itu kabar gembira, ya kan? Wah bapak-bapak, ibu-ibu. Tapi kabar gembira yang pertama adalah muka kita dulu sebelum kita ngomong. Bayangkan kita mau ngasih kabar gembira, muka kita kagak enak, singkran kayak kira-kira. Jadi gimana caranya, kata dia tuh, public speaking tuh yang pertama orang lihat muka kita dulu. Kita kelihatan bahwa kita mau begini, itu kelihatan dari mukanya. Tuh. Sampai kayak gitu tuh diajarkan. Wal muzakarati, dan juga dari segi muzakarah. Muzakarah itu saling mengingatkan atau saling berbagi ilmu. Muzakarah kalau di pesantren itu ya begini, ente ngeluarin pelajaran, saya ngeluarin pelajaran, kita ulang-ulang bersama, itu namanya muzakarah, saling mengingatkan. Gampangnya kalau tahfiz Quran murojaah, ya murojaah. Bisa nggak ketika murojaah masalah-masalah itu dipinggirin dulu? Nah itu susah, itu penting ya. Untuk apa kita mengetahui ini? Dikit lagi. Untuk apa kita mengetahui ini? Untuk apa kita amalkan ini? Fabidzalika, maka dengan cara tersebut, maka dengan cara-cara tadi, yastaniru qalbuhu, akan bersinar hatinya. Tujuannya apa? Supaya hatinya bersinar. Kalau dipikirin masalah mulu ya kusem, hatinya kusem, mukanya kusem, nggak enak dilihatnya, sikapnya juga gak enak jadinya. Apa sih tujuan meminggirkan masalah itu? Supaya hatinya bersinar, cerah. Ini udah jadi duta agama, santri calon dai, mukanya kusut mulu, ntar orang nggak percaya. Bagaimana seorang santri pelajar mukanya itu cerah, enak dipandang, memberikan kabar gembira. Jadi orang yang melihat kita itu kelihatan bahwa kita dengan agama kita udah bahagia gitu. Walaupun kita lagi susah sebenarnya. Nah ini hikmahnya adalah, ini ceritanya buat kita. Sekarang kita pikirin dah, bagaimana beban Nabi Muhammad dulu. Beban Nabi, yang sahabat kalau mandang Nabi wajahnya cerah berseri-seri, padahal rumah tangganya ruwet, bininya banyak, masing-masing kemauannya beda-beda. Bahkan Nabi pernah didorong sampai jatuh sama Hafsah binti Umar bin Khattab, anaknya Umar bin Khattab. Anak Umar bin Khattab nurunin bapaknya, emang rada-rada sangar. Nabi pernah didorong sampai jatuh. Hebat gitu. Nabi orang biasa. Nabi sebagai orang biasa di rumah tangga. Tapi kita keistimewaan Nabi kayak gitu. Wa yubaraku, dan diberkahi lahu bagi itu si santri, fi ilmihi, dalam ilmunya tuh. Kalau belajar mencampur antuk dengan masalah, ilmunya nanti nggak berkah.
Apa hubungannya kira-kira kita ngaji mencampur aduk masalah sama nggak berkah? Masuk akal nggak kira-kira? Padahal nggak ada hubungannya kan, harusnya berkah urusan lain ya. Tapi ini katanya tuh kalau kita sibuk dengan urusan dunia, ya kan, dengan hal-hal yang galau, ilmunya nggak berkah. Tujuannya tadi itu menjauhi segala macam supaya diberkahi. Maksudnya apa kira-kira? Nyambung nggak kira-kira? Betapa banyak orang yang berdakwah karena tidak sabar dengan urusan rumah tangga, akhirnya ngakal-ngakalin dalam dakwahnya itu. Gimana caranya supaya dapat hal dari dakwahnya tersebut untuk urusan rumah tangga. Nah, itu maksud dari tidak berkah. Kalau bisa, si guru ini justru orang yang mampu, orang yang bekerja dan lain sebagainya, berdagang, supaya tidak terlalu mengharapkan dari masyarakat. Ini hebatnya orang-orang Salafi Wahabi. Mereka ditekankan yang namanya guru itu dikasih modal. Sayangnya kalau kita enggak. Kalau kita ustadz kaya dibilang ustadz dunia, ustadz miskin dijauhin. Serba salah jadinya kalau jadi ustadz kita. Kalau ustadz Arab itu dibiayain. Gimana ustadz itu dilihatnya nggak miskin? Tahu nggak gaji imam Masjidil Haram? Sekali ngimamin itu bisa beli motor. Sekali ngimamin. Hah? Wa yubarak lahu fi ilmihi wa yu'azzim sawabah wa yu'azzimu sawabuh. Wa yu'azzamu ya. Wa yu'azzamu sawabuh. Supaya yang terakhir diagungkan atau dibesarkan sawabuh pahalanya. Jadi kalau kita bisa mengesampingkan urusan yang lain, maka pahalanya sangat besar. Itu adalah tantangan jadi seorang dai. Ya, kita dai minimal di keluarga lah tantangannya. Wa man bakhila bidzalika wallahu a'lam bissawab. Besok kita ngaji fikih ya pada maghrib.